Halo anak-anak semuanya, karena kita tidak bisa bertemu, maka materi akan saya sampaikan melalui pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menjajah Indonesia selama beratus-ratus tahun, akhirnya Belanda mengalami kekalahan ketika melawan tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, Indonesia mulai menjadi wilayah pendudukan Jepang selama sekitar 3,5 tahun. Pada masa pendudukannya di Indonesia, Jepang membuat propaganda untuk merebut hati bangsa Indonesia. Propaganda Jepang ini disebut semboyan 3A. Isi semboyan 3A adalah Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Selain itu, Jepang juga mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Berbagai penderitaan dialami oleh bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Romusha. Romusha adalah sebutan bagi bangsa Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa pendudukan Jepang. Salah satu alasan Jepang membentuk Romusha adalah karena situasi mereka yang sedang dalam keadaan perang. Tidak selamanya Jepang menang dalam Perang Pasifik. Pada awal tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Hal ini ditandai dengan banyaknya wilayah pendudukan Jepang yang jatuh ke tangan sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 7 September 1944, dalam sidang parlemen Jepang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa pemerintah Jepang memperkenankan Hindia Belanda atau Indonesia untuk merdeka di kemudian hari. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Daerah pendudukan Jepang di Indonesia banyak yang telah jatuh ke tangan sekutu. Melihat situasi tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada merealisasikan pemberian janji kemerdekaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau disebut dengan